Apa-apaan tekanan ini? Goku, yang sudah terbiasa dengan berbagai macam ki, merasakan sesuatu yang benar-benar berbeda. Begitu kakinya menjejak lebih dalam di pulau misterius ini, udara di sekitarnya seolah mengental. Bukan ki jahat, bukan juga ki dari seorang petarung kuat yang siap menantangnya. Ini lebih mirip seperti energi alam itu sendiri sedang menatapnya, mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Tekanan yang aneh, tenang namun terasa begitu berat di pundaknya. Setiap pohon, setiap helai rumput, bahkan angin yang berhembus, seolah beresonansi dengan kekuatan Seon di dalam dirinya, menciptakan harmoni yang membingungkan, sekaligus menegangkan. Goku mengernyitkan dahi, mencoba memahami sumber dari aura masif yang tak terlihat ini. Di sisi lain, Nami, dengan insting navigatornya yang super tajam, merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Sambil memegang lock pose di pergelangan tangannya, matanya melebar karena terkejut. Jarumnya berputar liar, benar-benar kacau, seolah kehilangan arah di tengah lautan badai. Ini tidak normal. Bahkan di Grand Line yang paling aneh sekalipun, selalu ada pola, selalu ada aturan fisika yang bisa dipelajari. Tapi di sini, semuanya terasa salah. Arus laut di sekitar pulau ini tidak masuk akal. Cuacanya stabil secara tidak wajar. Dan yang paling menakutkan, kompas biasa pun tidak berfungsi. Nami menatap sekeliling. Ada apa dengan pulau ini? Terangnya kontras dengan hutan lebat yang gelap. Pulau ini tidak seharusnya ada. Bisiknya pada diri sendiri. Dia tahu, instingnya berteriak bahwa mereka baru saja mendarat di tempat yang tidak tunduk pada hukum dunia yang ia kenal. Goku perlahan mengepalkan tangannya, merasakan energi di sekitarnya berdenyut semakin kuat. Anehnya, energi ini tidak mengancam, rasanya seperti sebuah entitas raksasa yang sedang tertidur lelap, dan mereka berdua tanpa sengaja berjalan di atasnya. Hei, Nami, kau merasakannya juga? Tanya Goku tanpa menoleh. Matanya masih waspada memindai hutan di depan mereka. Nami mengangguk pelan, meskipun Goku tidak melihatnya. Bukan hanya merasakannya Goku. Pulau ini sepertinya hidup, jawab Nami dengan suara bergetar. Dia menunjuk ke arah tanah. Lihat, tidak ada jejak hewan. Tidak ada suara serangga. Hanya keheningan yang aneh. Benar saja, saat Goku lebih memperhatikan, dia sadar, hutan yang begitu subur ini terasa mati. Tidak ada kicauan burung, tidak ada dengungan serangga, bahkan tidak ada gemerisik daun yang disebabkan oleh hewan kecil. Hanya ada suara angin dan desiran ombak di kejauhan. Keheningan ini jauh lebih menakutkan daripada raungan monster manapun. Tekanan yang dirasakan Goku dan keanehan yang disadari Nami mulai terhubung. Mereka tidak hanya berada di sebuah pulau tak berpenghuni. Mereka berada di dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang kuno. Dan sesuatu yang sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Aura tenang yang menekan ini bukanlah pertanda bahaya langsung, melainkan sebuah peringatan. Sebuah tanda bahwa mereka adalah tamu tak diundang di sebuah wilayah keramat yang kekuatannya melampaui imajinasi. Goku, dengan semangat petarungnya, justru merasa sedikit bersemangat. Tantangan baru selalu menarik baginya. Kalau begitu, kita harus cari tahu siapa atau apa pemilik tempat ini, serunya dengan senyum khasnya. Mencoba mencairkan suasana. Nami menatapnya dengan pandangan tak percaya. Kau gila? Semua indraku mengatakan kita harus segera pergi dari sini, bantah Nami. Tapi dia tahu, petualangan bersama Goku berarti menghadapi hal-hal gila seperti ini. Sementara Goku melihatnya sebagai misteri yang harus dipecahkan. Nami melihatnya sebagai teka-teki mematikan yang bisa menjebak mereka selamanya. Apa sebenarnya pulau ini? Apakah ini penjaga kuno? Atau jangan-jangan pulau itu sendiri adalah makhluk hidup raksasa? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara. Sama beratnya dengan tekanan aneh yang menyelimuti mereka. Petualangan tak terduga mereka baru saja dimulai. Di sebuah daratan yang eksistensinya sendiri adalah sebuah anomali. Mereka memutuskan untuk bergerak lebih jauh ke pedalaman. Dengan Goku berjalan di depan sebagai pelindung dan Nami di belakang. Terus-menerus mencoba memahami lingkungan sekitar dengan pengetahuannya. Setiap langkah terasa semakin berat. Energi alam di sini begitu pekat,
seolah mereka berjalan di dalam air. Goku bisa merasakan kekuatan alam ini, mencoba membaca dirinya, menganalisis kekuatan dewanya, Super Saiyan Blue-nya, bahkan Ultra Instinct yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Ini bukan seperti deteksi Q biasa, ini lebih dalam, lebih fundamental. Seolah pulau ini sedang mencoba memahami esensi keberadaan Goku. Fenomena ini benar-benar baru baginya. Bahkan saat berhadapan dengan dewa atau malaikat, dia tidak pernah merasakan pengawasan seintens ini. Nami, di sisi lain, memperhatikan pola pepohonan. Semuanya tumbuh dengan simetri yang sempurna, hampir tidak alami. Cabang-cabangnya seolah terjalin membentuk pola-pola geometris yang rumit jika dilihat dari sudut tertentu. Goku, berhenti sebentar, kata Nami. Ia mengeluarkan peta kosong dan sebuah pensil arang, mulai membuat sketsa kasar dari formasi pohon di sekitar mereka. Ini aneh. Formasi ini seperti sirkuit atau mungkin semacam segel raksasa. Gumamnya, sebagai seorang kartografer, dia terlatih untuk melihat pola di tempat yang tidak dilihat orang lain. Dan apa yang dilihatnya sekarang membuatnya semakin yakin bahwa pulau ini bukanlah formasi geologis alami. Ini adalah sesuatu yang dirancang. Tapi oleh siapa? Dan untuk tujuan apa? Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar lembut. Bukan gempa bumi biasa. Getarannya terasa berirama, seperti detak jantung yang lambat dan dalam. Boom! 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 Tekanan di udara semakin meningkat. Seiring dengan setiap detak, Goku langsung memasang kuda-kuda bertarung. Ki-nya menyala sebagai respons. Siap-siap, Nami! Energi di sekitar mereka yang tadinya tenang kini mulai bergejolak, merespons Ki Goku yang tiba-tiba meningkat. Pepohonan di sekitar mereka mulai bersinar dengan cahaya biru lembut, sama persis dengan warna aura Super Saiyan Blue. Seolah-olah seluruh hutan terhubung dengan Goku, menirukan energinya. Nami menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Pulau ini merespons kekuatanmu, Goku. Ini adalah momen pencerahan bagi mereka berdua. Pulau ini tidak sedang mengamati mereka dengan pasif. Pulau ini sedang berinteraksi dengan mereka, khususnya dengan Goku. Tekanan yang dia rasakan bukanlah ancaman, melainkan semacam prop atau penyelidikan. Dan sekarang, saat Goku melepaskan kekuatannya, pulau itu memberikan respons yang setara. Cahaya biru dari pepohonan semakin terang, dan detak jantung pulau semakin cepat, menyamai detak jantung Goku yang berpacu kencang. Apa artinya ini? Apakah pulau ini semacam mekanisme pertahanan kuno? Atau sebuah entitas yang mencoba berkomunikasi dengan cara satu-satunya yang ia tahu? Yaitu, melalui energi? Goku menurunkan kuda-kuda Nia perlahan, mencoba menenangkan dirinya. Saat Ki-nya mereda, cahaya biru di hutan pun ikut meredup. Dan detak jantung pulau kembali melambat. Aku mengerti, kata Goku dengan senyum kecil. Dia tidak ingin bertarung, dia hanya penasaran. Nami masih terlihat tegang, tapi dia mulai memahami logika Goku. Penasaran? Sebuah pulau penasaran? Tanyanya skeptis. Coba pikirkan. Nami, kau bilang tempat ini tidak mengikuti aturan duniamu. Mungkin aku juga sama. Aku tidak berasal dari dunia ini. Mungkin pulau ini merasakan hal yang sama sepertiku. Merasakan ada orang asing di sini? Jelas Goku. Teori Goku terdengar gila, tapi di tempat segila ini, mungkin saja itu adalah kebenarannya. Mereka berdua adalah anomali di dunia ini. Dan pulau anomali ini merasakan kehadiran mereka. Misteri semakin dalam, tapi setidaknya ketakutan mulai berganti dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Perjalanan mereka untuk mengungkap rahasia pulau hidup ini akan menjadi salah satu petualangan terbesar yang pernah mereka alami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti kami untuk kelanjutan ceritanya.